Prostitusi online yang melibatkan pesohor kembali menggegerkan publik dan netizen. Selasa malam lalu, Polresta Bandar Lampung menciduk artis berinisial VS dan dua orang yang diduga berperan sebagai mucikari, yaitu I alias MAZ dan M. Ketiganya dicokok di sebuah hotel berbintang di kawasan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Dari TKP pencidukan, pihak berwajib berhasil menyita uang senilai 30 juta rupiah dan alat kontrasepsi pria. Mbak, sehat Mbak. Mbak, sehat Mbak. Sehat Mbak. Awas. Sehat Mbak. Dugaannya memang prostitusi online, tapi masih kita dalami. Kita kan punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan kasus ini terkena tindak pidana apa. Tapi benar dia pemain FTV, Pak? Informasinya ya begitu. Nyanyi dangdut juga? Infonya ada transfer 30 juta kan? Ya, dugaan barang bukti yang diamankan di hotel tersebut adalah 30 juta. Hasil pemeriksaan sementara sudah berapa kali Bandar Lampung ini, teman-teman? Yaitu nanti setelah kita laksanakan gelar perkara terlebih dahulu. Saya kira itu aja dulu ya. Sayangnya, hingga semalam, polisi belum merilis inisial hidung belang yang membooking VS. Kabarnya pagi ini, pihak berwajib akan merilis identitas sang hidung belang, sekaligus menentukan status VS, I, dan M. Inisial pemesannya adalah S. Ya. Sementara itu harus tidak bisa kita sebutkan di sini terlebih dahulu, karena kita harus gelar dulu ya. Mas ini sudah dilakukan pemeriksaan belum Pak Kapolres? Ya, makanya kita akan lakukan penyelidikan lanjut. Kita akan ambil dulu keterangan yang bersangkutan, termasuk dari beberapa yang kita amankan ini, untuk bisa kita menentukan statusnya setelah 1 kali 24 jam. Meski nama lengkap VS masih dirahasiakan pihak berwajib, sejak kemarin media sosial dan hiburan sudah ramai membeberkan siapa VS. Seperti yang dilansir sejumlah media online, dugaan siapa VS mengerucut ke sosok pedangdut Fernita Syabila. Dugaan itu dikuatkan pula oleh pernyataan manajer Fernita Syabila kepada sejumlah media online yang terkesan membenarkan bahwa pesohor yang diamankan di Bandar Lampung adalah artis asuhannya. Tak ayal, netizen pun auto kepo dengan kehidupan Fernita Syabila. Ternyata Fernita sudah merilis single Koko Tampan meski namanya belum terkenal di panggung musik Indonesia. Aku punya koko tampan bingit, transferin uang melulu. Tahun lalu, Fernita juga sempat bikin heboh media sosial lantaran berfoto mesra dengan vokalis band 5 Minute, Richie Setiawan. Saat itu, Fernita membantah ada hubungan dengan Richie. Tapi yang menarik perhatian netizen, istri Richie, Angel Kulbia, langsung menanggapi isu keterlibatan VS pada kasus prostitusi di Lampung. Di Instagramnya, Angel menulis, Allah itu tidak tidur. Selain pernah diisukan menjalin skandal terlarang dengan Richie, Fernita juga mengaku pernah jalan bareng dengan pengacara super tajir Hotman Paris Hutapea. Olahraga lah. Tapi kamu sendiri menganggap cowok itu terkenal nggak sehingga pantas mengorbitkan nama kamu? Enggak lah, kalau menurut aku. Oh, enggak? Sama Bang Hotman aja dulu ya, kan kita pernah jalan bareng. Gitu, makanya nanti deket sama Bang Hotman Iya, lagi, kalau- biar beneran jadi tenar. Kalau kan? pansos gitu, nanggung gitu ya. Bulan Juli sepertinya menjadi bulan kelam bagi industri hiburan Indonesia. Setidaknya 2 kasus prostitusi yang melibatkan artis terkuak di bulan Juli. Sebelumnya 12 Juli lalu, artis FTV Hana Hanifa diamankan Polrestabes Medan di sebuah hotel berbintang bersama pria hidung belang berinisial I
dan mucikari berinisial R. Tapi kesigapan polisi memberantas kasus prostitusi online artis tak membuat pelaku bisnis asusila itu jera. Faktanya, VS terjerat kasus prostitusi online 28 Juli lalu. Lantas bagaimana pengamat industri hiburan menanggapi fenomena artis merangkap profesi sebagai kupu-kupu malam? Artis yang mana dulu nih pertanyaannya gitu kan gitu. Artis itu kan seni ya, jadi kemana-mana gitu. Jadi mungkin bisa dijebet, bisa apa ya, lebih mengarah pada ini aja lah. Selebritas gitu mungkin lebih pas gitu. Jadi selebritas yang mana dulu gitu. Ya selebritas sih, tapi kan wilayahnya, jangkauan popularitasnya kan sebenarnya kecil gitu. Kenapa? Dari catatan saya yang paling banyak kemudian tertangkap itu yang kelas C tadi, kelas seputar itu gitu ya kan. Tapi yang harus dipahami juga adalah ada perbedaan modus antara prostitusi kelas atas sama kelas menengah dan bawah. Ya kelas A, B, C itu beda-beda modusnya gitu. Kelas A gitu itu tidak, rata-rata sebagian besar tidak mengenal apa yang sekarang terjadi di kasus HH misalnya gitu. Karena sampai ada terjadi secara online gitu kan, ada kontak digital, kemudian janjian ketemu, ada proses transfer, in the end sampai kemudian check-in kan gitu ya. Itu tidak berlaku sebagian besar di kalangan atas gitu. Bahkan yang lagi ngetren sekarang kan 20 ya sekarang yang baru-baru terjadi kan. Ya itu menurut aku karena tingkat ketenaran kita di dunia entertain gitu. Jadi semakin kita tinggi, semakin kita punya nama, semakin tinggilah harga kita gitu. Ditetapkan sebagai saksi atas kasus prostitusi online di Medan, Hana Hanifah masih vakum di Instagram dan channel YouTube-nya. Tak ada konten baru yang diunggah Hana ke channel pribadinya. Lagi ke Medan atau sudah selesai, jadi apapun kelanjutannya atau pengembangannya, aku di sini tetap kooperatif gitu. Dan aku di sini mau klarifikasi lagi, untuk nominal itu sebenarnya tidak ada. Meski vakum menggelontorkan karya, kabarnya Hana tak vakum di dunia asmara. Kisah cintanya dengan Chris Hatta tetap berlanjut, lantaran Chris sudah melupakan kekhilafan sang kekasih. Ya dia sih nelfonin terus ya dia tadi ya, sebelum kalian datang gitu. Nggak usah. Enggak usah. Kalau dibilang kangen pasti dia kangen. Kalau misalnya nggak kangen nggak mungkin dia telepon gue. Oh saya mah penuh maaf. Sama musuh-musuh gue aja gue maafin. Gimana sama pasangan gue? Gue tuh orangnya memaafkan ya. Nah, itu kan sebagai itu aja lah. Namanya manusia kan nggak pernah luput dengan kesalahan. Aku juga gini-gini banyak salahnya kok sama dia. Ya jadi kita saling memaafkan aja deh. Supaya hubungannya tetap langgeng ya. Nggak ada ribut-ribut, aku nggak mau ribut sama pasangan nanti. Yang dulu kan udah nih, sama pasangan sendiri bisa ribut kan. Aduh, dulunya saling sayang, tapi kok kedepannya ribut. Nah ini aku nggak mau kayak gitu untuk yang sekarang ini. Pernah terciduk bareng Vanessa Angel di sebuah hotel di Surabaya awal Januari 2019 lalu, Afriela Shakila mengaku kapok menjadi penjajah cinta sesaat. Afriela yang tak ditahan seperti Vanessa lantaran tak ikut menyebarkan konten asusila, kini berusaha mencari rezeki halal lewat dunia hiburan dan bisnis kecil-kecilan yang ditekuninya. Ya kalau dibilang malu pasti malu, tapi karena juga aku pribadi aku orangnya nggak terlalu mikirkan perasaan atau kata-kata orang, jadi udahlah gitu. Jadi di tahun 2020 ini kemarin kan aku sempat di Medan, terus aku baru balik nih, terus sempat vakum ya, namanya kan juga PSBB gitu kan. Tapi ya kayak ini sekarang juga aku udah mulai kayak ada film baru lagi gitu, jadi kayak aku lebih fokus ke film. Aku sih ya semoga aja aku nggak kembali lagi kan, terus ya menjadi Afrilia yang baru lah, Afrilia yang orang berpikir ya Afril itu bisa diboking atau gitu kan. Tapi ya aku nunjukin kalau nggak semua orang yang mencibir aku di luar sana nggak semua benar gitu, dan aku tunjukin kalau ke mereka inilah aku yang sekarang.